Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumid dawam. Amma ba'du fa ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Dumateng para bapak, para ibu, para jamaah semuanya. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita pada kesempatan pagi hari ini masih diberikan keringanan hati, kesehatan badan, sehingga kita semuanya masih dapat melanjutkan untuk tafakuh fiddin kita, belajar bersama ya, untuk mendalami dan senantiasa ya meningkatkan pemahaman kita terhadap ajaran-ajaran Islam, sehingga tujuan selanjutnya amaliyah kita, hidup kita akan lebih teratur, akan lebih tertata sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lanjutkan pada pembahasan kali ini masih tentang fadilah ilmu ya. Jadi tentang fadilah ilmu dan belajar yang kemarin sudah kita sampaikan. Ini pada bab terakhir sebelum pasal tentang ilmu terpuji dan ilmu yang tercela ya. Jadi ini bagian terakhir. Jadi pada akhir dari pertemuan kemarin kita menyampaikan ya apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini, bahwa li'annal ilma, itu kalau yang terjemahan itu di halaman ke-6 ya, halaman ke-6 itu nanti sebelum masuk ilmu yang terpuji dan tercela. Jadi li'annal ilma hayatul qulubi minal ama wa nuril absari minazulmi wa quwwatil abdani minadzu'fi. Jadi kemarin kita sudah sampai di sini. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah kehidupan hati, minal ama, dari hati yang buta, umyun itu adalah buta ya, wa nurul absari, dan cahaya penglihatan, minadzulmi, dari kegelapan, wa quwwatil abdan minadzu'fi, dan kekuatan badan dari kelemahan. Jadi kemarin kita sampaikan bahwa dengan ilmu itu memang hati kita itu menjadi hidup. Jadi hati itu sebenarnya dalam perjalanan hidup semuanya, Bapak Ibu semuanya ya, yang namanya hati itu akan terkena kotoran-kotoran. Jadi dikatakan bahwa dikatakan gini, hati itu memang merupakan cermin ya, kalau ada dulu lagunya Bimbo mengatakan. Jadi hati itu memang bersih. Kemudian hati itu akan dalam perjalanan waktu itu akan semakin kotor, sebagaimana kaca mobil itu dalam perjalanan itu juga akan tertutup debu. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan bahwa balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun ya. Jadi apa yang diperbuat manusia itu lama-lama akan menutupi hati itu, mengotori, terus mengotori, semakin kotor, semakin tebal. Jadi kalau hati itu tidak ada pembersih ya, maka hati itu tidak lagi seperti cermin atau kaca, tetapi debunya makin tebal, itu nggak bisa untuk berkaca dan tidak menjadi transparan. Dan itu lama-lama hati itu akan membatu. Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah. Maka hati itu bisa qasat, bisa membatu. Maka dia seperti batu. Malah dalam Al-Quran dikatakan wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sebagian dari sungai saja yatafajjaru minhul anhar, bisa pecah. Jadi kerasnya batu itu bisa pecah, dan kemudian di sela-sela itu air bisa muncul.
Dan itu ternyata ada tempat wisata di daerah Temanggung ya. Saya nggak ikut ketika itu, tapi sebagian keluarga saya pergi ke sana karena ada berita bahwa ada mata air tuh keluar dari dalam batu. Dan dinyatakan itu betul ya. Nggak tahu, lihat enggak. Tapi itu dari pecahan batu itu bisa muncul mata air dan itu airnya sangat sehat sekali. Banyak orang yang ke sana hanya untuk antri ngambil air. Jadi Al-Quran itu mengatakan, nggak tahu tempatnya di mana, tapi Al-Quran itu mengatakan sekeras-kerasnya batu itu terkadang bisa pecah dan terkadang itu bisa muncul mata air, atau bahkan ada batu yang bisa ditembus oleh pohon. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Itu Al-Quran berbicara itu 1400 tahun yang lalu. Tapi terkadang kita akan jumpai dalam kehidupan ini bahwa batu sekeras itu saja itu bisa pecah dan bisa di antara serpian, di antara bongkahan ya, di antara bentetan gitu ya, di antara crack batu itu muncul air. Tetapi hati manusia itu kalau keras dikatakan asyadu qaswah, jadi lebih keras dari batu. Jadi diingatkan nggak mau, orang bisa sangat kejam sekali. Seorang suami bisa membunuh istrinya, istri membunuh suami, orang tua membunuh anaknya, pacar membunuh pacarnya gitu ya, teman membunuh temannya. Itu kalau hati sudah keras itu seperti itu. Maka di dalam Al-Quran juga dikatakan kan, itu ulaika kal an'am balhum adol. Kalau semua fungsi panca indera dan hati itu sudah nggak ada, maka dia sebenarnya manusia itu lebih hina dari binatang. Kalau binatang itu memang apa ya, binatang itu berbuat jelek, berbuat jahat, terkadang atau bukan hanya terkadang, tidak punya tendensi untuk mengatur strategi. Nah, jadi saya beri contoh ya, binatang itu nggak mengenal perkawinan karena itu perjodohan mereka itu asal saja. Bahkan dikatakan binatang itu dikatakan orang-orang yang sesat, orang-orang yang buruk itu kan dikatakan begini. Jadi walau syi'na la rafa'nahu biha, seandainya kami berkehendak, manusia itu akan kami angkat. Jadi memang Allah itu ingin mengangkat manusia dengan ajaran Islam. Walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, tetapi manusia itu selalu lihat ke bawah dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi manusia itu cenderung orientasinya ke bawah. Ke bawah itu kalau kita lihat dalam perjalanan, jadi manusia yang baik kan dikatakan dalam sejarah Pithecanthropus erectus, manusia berjalan tegak. Jadi pandangannya itu jauh. Tapi kalau manusia yang nggak baik itu akhlada ilal ardi, orientasinya itu ke bawah saja. Bawah itu bagian perut yang dipikir makan, dan ke bawah dari perut itu mengumbar dari nafsu itu dikatakan begitu. Jadi manusia banyak yang ingin kami angkat, tapi manusia itu selalu saja orientasinya ke bawah. Ibaratnya didengangaknya jor dingklok meneh, dengangaknya dingklok meneh gitu ya. Jadi orientasi manusia seperti itu manusia-manusia yang hatinya bermasalah. Cara menyetop itu sebenarnya dari mana? Dengan cara yang kemarin sudah dikatakan, li'annal ilma hayatul qulub. Ilmu itu yang akan mengawali kehidupan hati. Maka kalau kita mendengar, bahkan mendengar terkadang kita tidak mau, karena ada juga orang yang berubah hidupnya itu mendengar tidak sengaja atau terpaksa mendengar. Jadi kalau anak kita nasihati asal masih mau mendengar, itu sebenarnya masih ada pintu masuk. Ya bukan hanya anak kita, ya murid kita. Tapi kalau dia itu kemudian seperti dalam surat Al-Baqarah ya, orang-orang kafir itu meletakkan tangan di telinga mereka. Jadi itu kalau orang itu nggak mau mendengar tuh nggak ada jalan lain. Artinya sulit, caranya itu sulit. Tapi kalau orang itu masih mendengar ya, dia belum ngelakoni, dia belum menjalankan, tapi masih mau mendengar gitu ya. Itu masih ada harapan. Bocah diseneni menang wae gitu ya, tapi ngrungokke lho ya. Nah itu saya kira dia akan mencerna, karena pelajaran sekarang bisa jadi dia pahamnya itu mungkin puluhan tahun ke depan, atau bertahun-tahun ke depan, atau nunggu dia kepentok masalah baru ingat. Jadi itulah kenapa dalam musibah itu ya, dalam surat Al-Baqarah itu, wa basyirus sabirin alladzina idza asabat musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika lahum salatu rabbihim wa
ulaika salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang itu kalau terkena musibah dan kemudian dia itu menyadari innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka dia itu di akhir ayat dikatakan ulaika humul muhtadun, dia bisa dapat petunjuk. Makanya terkadang kita itu berterima kasih kepada kesulitan yang telah menjadikan kita dapat petunjuk. Kita berterima kasih kepada halangan-halangan yang kita jumpai, yang dengan halangan itu ternyata kita itu kemudian menjadi belajar. Karena banyak yang diberikan kemudahan, justru orang itu terperosok dalam kemudahannya itu. Seperti kemarin saya pernah nyebutkan ya, barangkali banyak loh orang-orang yang menyesal setelah mendapat apa yang dia duga dengan kenikmatan yang luar biasa, yakni dunia, uang, fasilitas yang luar biasa. Karena orang-orang yang terlibat narkoba, terlibat kejahatan-kejahatan kelas tinggi, ada yang memang betul-betul jahat, tapi ada juga yang terbawa karena kondisi hidup yang sedemikian luar biasa. Pergaulannya, kemudian polanya pergaulan itu berubah, dan dia semakin banyak harta, semakin banyak fasilitas itu, ya karena kan yang namanya narkoba itu beda sama singkatan apa, narsirames karo bakwan. Narkoba itu murah, tapi narkoba dalam arti obat-obat itu kan harganya mahal. Harganya mahal. Karena itu perlu duit yang banyak. Hanya orang-orang yang megang duit saja yang kemudian bisa, walaupun pada akhirnya kalau habis duitnya dia akan terdorong kejahatan. Tetapi startnya itu bisa jadi begitu. Keluarga-keluarga yang kemudian broken karena karena rezekinya terlalu banyak itu juga banyak. Juga banyak gitu ya. Jadi mungkin dulu gitu ya, kita itu parfum sekedarnya saja. Yo tuku nang warung, tuku nang toko-toko, ora perlu lah toko-toko yang spesialis parfum gitu ya. Sak nggon-nggone yang penting ngilangi ambu keringet ibaratnya. Tapi setelah uangnya banyak itu parfum pun berkelas, yang kalau berjalan 10 meter sudah tercium baunya gitu ya. Dan kemudian masuklah dalam dunia-dunia yang itu berbeda dengan sebelumnya. Maka dari itu kembali ke tadi, jadi hati itu yang mengawali bahwa nanti, ilmu itu yang mengawali bahwa hayatul qulub, hati itu akan hidup. Jadi kita mendengarkan, kemudian kita bisa meresapi, dan kemudian hati kita itu akan bergerak. Itu jadi hati itu otomatis ya. Memang kalau kita dapat nurullah ya, cahaya Allah itu, maka hidup dan hati kita itu akan bergerak. Tapi untuk mendapat cahaya itu kan kita tidak tanpa sengaja ya, tapi harus kita cari, dan bahwa pelajaran-pelajaran itu harus kita dengarkan. Jadi itu sebagai catatan lanjutan dari kemarin, bahwa hati itu, bahwa sesungguhnya ilmu adalah kehidupan hati dari yang buta, dari kebutaan, dan merupakan cahaya penglihatan dari kegelapan, wa quwwatul abdan, dan kekuatan badan minadzufi. Kemarin kita sampaikan, kalau kita tahu akan suatu ilmu, suatu pengetahuan dari awak yang lemes itu, kemudian kita itu menjadi bergegas, kita itu menjadi sehat lagi. Jadi tubuh yang males itu terkadang obatnya tidak selamanya itu makanan atau obat-obatan ya, tapi penyembuhnya itu terkadang kita itu dapat ilmu, kemudian itu kita menjadi sehat. Seperti gini, kalau kita itu malas bekerja dan kemudian mendengar informasi bahwa ada orang yang etos kerjanya sangat tinggi, mungkin lewat di depan rumah kita gitu. Kita males-malesan, tiba-tiba lewat di depan rumah kita itu orang pedagang yang mungkin, kalau zaman dulu ya, sekarang sulit nyari begini nih. Jadi zaman dulu itu orang loper pakai sepeda jual kewali, jual cowek dan sebagainya, mereka dituntun itu pagi hari. Saya kira kita yang duduk itu kemudian tergerak. Kita tahu yang pada jual sayur jam 7 sudah sampai sini, jam 6 sampai di sini, dan berangkat dari rumahnya jam 2. Kita itu kemudian kalau hanya bangun umpamanya pas adzan subuh, kayaknya itu sudah
enteng sekali dibandingkan mereka yang bangunnya itu jam 2. Itu karena tahu. Jadi maka kalau tahu itu hati kita itu akan menjadi hidup. Eh, akan menjadi hidup gitu ya. Jadi itu catatan dari kemarin gitu ya. Jadi dan selanjutnya wa amma min haitsul akli, adapun dari sudut pandang akal, falaisa tahfa fadilatul ilmi idh bihil wusulu ila Allah taala wa ila qurbihi wa jawahirihi wa huwa sa'adatul abadiyatu waladatu sarmidiyatu allati layang qadhi akhiruha fa fihi izzud dunya wa sa'adatul akhirah. Jadi adapun akal, jadi pentingnya akal kita, maka tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disembunyikan keutamaan ya. Jadi kalau dari sudut pandang manfaat akal ya, maka keutamaan ilmu itu tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Al-wusul ilallahi ta'ala, dengan ilmu juga orang itu akan sampai kepada Allah, wa ila qurbi, dan takorup kepada Allah, wa jawahirihi, dan kecemerlangan ya, dan kecemerlangan dari ilmu itu yakni sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang abadi dan kenikmatan yang tidak habis-habisnya, yakni kemuliaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi gini, ilmu itu, jadi betul kalau pepatah lama itu mengatakan ya, jadi angel nih ketemu gitu ya, kemudian diguang ra kemerusak, digembol ra mendokol. Artinya ilmu itu kekayaan yang luar biasa. Jadi kalau kita, jadi para ulama itu kenapa ya, saya sering menceritakan dalam kesempatan lain itu bagaimana Imam Syafi'i itu menempuh ilmu, menempuh perjalanan mencari ilmu itu sampai luar biasa. Nanti kalau dijelaskan mungkin di kesempatan lain. Jadi Imam Syafi'i itu sampai diceritakan dalam salah satu biografi itu, kalau siang Imam Syafi'i itu sering keliling di kantor-kantor pemerintah, karena Imam Syafi'i hidup di Mekah ketika itu. Jadi lahirnya itu di Palestina, kemudian diajak nenek moyang dari ibunya itu di Mekah, dia balik ke Mekah gitu ya, karena bapaknya sudah meninggal, jadi kan anak yatim Imam Syafi'i. Itu tiap siang itu cari kertas bekas hanya untuk belajar dan nulis. Bayangkan, nggak ada orang di sekitar kita yang semiskin itulah hari ini. Artinya itu cari kertas bekas hanya untuk nulis. Dan ketika mulai berguru kepada Imam Malik bin Anas di Madinah, ya, ini perjalanannya ke Madinah panjang kalau diceritakan, tapi sudah singkatnya aja. Ketika jadi dia dititipkan kafilah yang ke Madinah dan akhirnya sampai di Madinah, ringkas cerita beliau itu diterima sebagai murid Imam Malik. Begitu diterima murid Imam Malik, ketika dijelaskan pelajaran, pertama kali pelajarannya Imam Syafi'i itu kan pelajaran hadis, Imam Malik itu seorang imam mazhab, imam besar ya di Madinah. Ketika itu Imam Syafi'i itu kelihatan ngambil ludah, jadi itu ya, kemudian untuk nyoret-nyoret di tikar. Nah, tapi Imam Malik itu negurnya setelah selesai pelajaran, selesai semuanya baru dipanggil, hei Muhammad, hei Ahmad, kalau nggak Ahmad Muhammad ya dipanggilnya. Besok lagi kalau belajar, kamu jangan main-main. Kalau belajar perhatikan. Jawabnya apa? Wahai Imam Malik, saya tidak main-main. Saya tadi ngambil ludah saya, ngambil itu. Dan saya seperti main-main ludah di atas tikar. Itu karena apa? Karena saya itu orang miskin, nggak punya kertas, nggak punya buku. Sehingga setiap hadis yang engkau sampaikan, biar saya nggak cepat lupa, saya coret-coret di atas tikar dengan ludah saya. Ini luar biasa ya perjuangannya. Kemudian Imam Malik nggak langsung percaya. Sebagaimana guru sekarang kalau dihapusi murid ya ra percaya, ndak ya tenang. Kamu tadi buka handphone itu goleki pelajaran atau yang lainnya gitu kan. Nek pelajaran coba. Apa yang kamu dapat? Imam Malik, coba. Kalau gitu sebutkan apa yang saya bacakan. Seingat saya gitu ya. Saya ingat saya dalam biografinya itu dikatakan. Jadi Imam Malik itu menjelaskan kalau tidak salah sekitar 40 hadis ya. Pokoknya puluhan hadis.
Kemudian itu sama Imam Syafi'i diulangi hadis tadi. Puluhan hadis itu diulangi di luar kepala sama Imam Syafi'i. Wah, Imam Malik percaya. Enggak main-main. Pantas ketika Imam Syafi'i itu, Imam Malik kan punya kitab Al-Muwatta. Oh, muridnya itu pada dikasih ditanya, kamu tahu Imam? Kitab ini pernah tahu? Imam Syafi'i jawabnya bukan hanya tahu, itu sudah saya hafalkan bertahun-tahun yang lalu. Sebelum ketemu gurunya, buku gurunya itu sudah hafal di luar kepala. Jadi ketika dites bacakan hadis hafal, wah Imam Malik percaya. Maka sayang sekali Imam Malik sama Imam Syafi'i itu. Begitu Imam Syafi'i sudah cukup bertahun-tahun berguru sama Imam Malik dan pamit, wah Imam Malik saya ingin berguru mengambil pelajaran kepada murid-muridnya Imam Hanafi karena Imam Hanafi sudah meninggal. Wah, pamit. Jadi ratrimo didongake. Kalau kita kan ya nyangoni selamat gitu ya. Wah, oke koncone nyangoni selamat. Muga-muga wilujeng dumugi. Nah ini Imam Malik kemudian dibelikan kendaraan, kalau nggak salah kuda atau unta, diberi sangu. Ini kamu berangkat. Itu sudah muridnya, masih dikasih karena Imam Malik itu kaya. Dan kalau ditanya Imam Malik, kamu kok bisa seperti saya ingin menyempurnakan kebaikan. Wis mulang Imam Syafi'i pamit arungo, tukok ke kendaraan, sangoni berangkat ke Baghdad. Jadi ya luar biasa Imam Malik. Dan Imam Syafi'i miskinnya luar biasa. Tapi ketika ditanya dan ketoke wong sok mesake sama Imam Syafi'i bilangnya, saya bersyukur kepada Allah karena ternyata Allah sudah meringankan saya hisab di hari akhir nanti. Karena sing dihisab raene sithik gitu ya. Karena ra ndek apa-apa. Coba kita itu mau rande duit iso sambat sebut itu. Walah duit kok jan lunyune ra jamak. Mek sedilit kayak manggon kok ya andang anake nembung, andang bojone nembung. Duit kok ora tau jenak nang sak po dompet gitu ya. Duit kok kaya welut. Jadi pamane seperti itu. Jadi tapi Imam Syafi'i kok bisa bersyukur dalam seperti itu. Nah, ini syukur-syukur tingkat tinggi. Syukur-syukur tingkat tinggi. Kita paling tidak kita bisa mentertawakan diri kita, itu sudah ilmu yang berkembang. Orang yang baik itu memang bisa mentertawakan kesalahannya diri sendiri, itu sudah mulai aku kok ngono ya mbiyen. Jan guyu dhewe nek aku ngerti, aku mbiyen. Seperti itu. Nah, kita mulai mengevaluasi. Itu kan Al-Quran mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kamu apakah kamu tidak melihat, mengamati. Bahkan kemarin saya sebutkan ungkapan yang luar biasa terkenal dan mempengaruhi banyak orang Islam di dunia adalah apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitung-hitunglah diri kamu sendiri sebelum kamu nanti dihisab. Jadi kepandaian orang menghitung diri sendiri itu adalah peningkatan ilmu yang luar biasa. Kurangku apa ya? Kurang saya itu apa ya? Karena tidak setiap teman kita itu berani menyatakan kekurangan kita. Rikoh gitu ya. Rikoh, rawani, atau dia sendiri juga sama-sama kurangnya. Aku harus ngelokke kowe neng wong ya aku luwih parah bang kowe. Jadi kita nggak berani mengingatkan temannya karena kita juga takut nanti tidak diingatkan. Karena jadi orang-orang yang sama-sama dalam kubangan keburukan itu kan tidak berani saling mengingatkan karena sama-sama mereka melakukan. Sama-sama kalau dalam bahasa politik dan media sekarang itu sama-sama pegang kartunya. Wes nek padha-padha pegang kartune sudah meneng kabeh. Karena rawane gitu ya. Gue nyokot tak cokot gitu ya. Nah, seperti itu. Maka keburukan itu berlangsung terus ya. Keburukan itu berlangsung terus. Jadi karena itu kita, kalau orang lain nggak berani ya kita merenung diri kita sendiri. Hasbu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita menghitung-hitung diri kita sendiri. Oh iya ya. Kok saya masih seperti ini? Saya pantas belum ya jadi bapak ini? Yang sudah kakek atau nenek ya saya pantas belum jadi kakek atau nenek. Yang murid harusnya saya pantas tidak sebagai murid. Jadi
seperti itu, maka dalam hidup kita akan memantaskan diri. Jadi ilmu itu kalau sudah kita dapat, maka kita akan menjadi bahagia karena tadi bahagianya Imam Malik yang berlimpah harta dan sampai beri-beri kepada muridnya, dan bahagianya Imam Syafi'i karena nggak punya apa-apa. Dua-duanya sama bahagia. Karena apa? Karena tahu ilmu. Jadi orang tahu ilmu itu, kalau dalam kata-kata anak muda itu, orang bisa change the trouble to the fun, bisa merubah hambatan dan halangan menjadi kesenangan. Jadi kita kesandung ketika mau pergi, kita kemudian oh alhamdulillah ya, saya kesandung jadi aku rasido lunga. Nek lunga aku rung mesti loh, nanti di jalan seperti apa dan di sananya seperti apa. Nah ini nanti akan disinggung pada ayat berikutnya. Jadi intinya ilmu itu kunci kebahagiaan. Jadi dikatakan di situ kebahagiaan yang abadi. Karena dengan memahami ilmu tadi, kita sedih itu bisa menjadi gembira seketika. Dan ketika kita bergembira ria, bisa menjadi kita terdiam dan kemudian merenung. Tiba-tiba gitu ya. Karena apa? Karena kita mengetahui ya. Jadi ilmu ini pentingnya sampai di situ. Makanya luar biasa, di awal dulu kita sampaikan, Islam itu diawali dengan Iqra. Karena kunci semua perubahan hidup itu dari ilmu. Ya tidak harus kita datang ke sebuah majelis juga tidak, tapi artinya kita itu memang mendalami ilmu, entah dari mendengar, entah membaca, entah apapun juga. Tetapi masing-masing cara belajar itu ada plus dan minusnya. Biasanya kita itu akan lebih semangat di dalam kehidupan yang bersama-sama atau berjamaah. Karena orang baris itu, walaupun dia sudah lemes, kalau bersama-sama dia jadi nggak lemes. Yang namanya hiking itu kalau sendiri-sendiri, awak dewe itu suruh jalan saja sini Jogja mungkin wes lemes. Tapi kalau bersama-sama itu kita bisa mendaki gunung, bisa apa itu. Jadi itu adalah rezeki kebersamaan, atau kalau dalam kata lain keberkahan akan turun. Itu yang namanya wayadullahi alal jamaah. Tangan Allah senantiasa akan melindungi orang yang bersama-sama. Karena itu dengan bersama-sama itu juga makanan yang tadinya menurut kita kurang begitu enak itu menjadi lebih enak. Jebule kae ya kolu kae. Nah jadi kae padahal wong luweh top bang aku kae. Ternyata suguhan iki kae ya nyatane entek kok sik nang piring gitu ya. Nah, menurut kita ya oh jadi mau, padahal nang omah itu kita mungkin terkadang nyingkiri terus, maka begitu kita bersama itu kita bisa. Ilmu juga begitu. Kita itu terkadang mungkin ngantuk lemes. Kalau di rumah sendiri kita mungkin baca itu hitungannya mungkin 10 menit, 15 menit, esteng klepyur. Walaupun esok ki saya padang ning bagi mata kita saya peteng gitu. Jadi 15 menit esteng klepyur. Tapi kalau bersama-sama itu kita menjadi kuat. Maka kalau kita itu sendirian sulit, maka kita harus mencari kebersamaan. Jadi itu ya dulu alal jamaah. Tangan Allah akan melindungi orang yang senantiasa bersama-sama. Jadi itu keuntungannya. Walaupun belajar sendiri juga bisa. Ada yang belajar itu, wah saya kalau banyak orang malah nggak bisa masuk. Saya harus sendiri gitu ya. Jadi mungkin karena dia melihat pelajaran umum itu kurang cepat. Kan ada jalma limpat seperapat tamat. Terus saya, nah ini ndadak bareng-bareng iki suwe mungkin setahun iso gak rampung, tapi kalau sendiri baca rong dino iso rampung, mungkin kurang cepat. Ada murid yang sering sama gurunya dianggap bocah ki bodoh, bocah ki ra manut, padahal muridnya itu ini Pak Guru kok alon banget le mulang. Aku nek melu kurikulum le pinter suwe. Maka orang di dunia itu ada orang-orang yang menjadi hebat itu dianggap aneh. Seperti ya penemu yang di software komputer itu Bill Gates, dia drop out dari Harvard. Nah, walaupun akhirnya dia bisa merajai ya komputer sedunia gitu ya. Kemudian banyak penemu-penemu yang kalau kita dulu di sekolah menengah itu belajar penemu-penemu yang roh gurune darani bodoh.
Karena zaman dulu pendidikan itu, ilmu pendidikan itu belum berkembang. Jadi bocah nek ra gatekke dianggap bodoh kabeh. Padahal ada bocah yang lera gatekke itu karena protes. Karena pengajarannya kurang bermutu. Ada yang mungkin kurang bermutu artinya kok pelajarannya alon. Yang diajarkan yang ngono nggak ada yang menantang. Mungkin dia nggak kerasa. Bagi dia itu kurang. Gitu ya. Ada yang memang di situ itu nggak suka kalau harus belajar bersama. Mungkin dia dengan cara yang berbeda. Kan ada orang yang ketika belajar bersama diam saja, nanti ketika temannya tidur, kalau di pondok-pondok itu ada yang begitu. Ketika temannya tidur dia bangun sendiri. Ketok enek pas bareng koyo ra nyatet, koyo ra napa-napa. Ning dia ketika temannya tidur dia bangun dan belajar, sehingga nanti ujian tahu-tahu kok hasilnya bagus sendiri. Nah, koncone sing ra ngerti melu-melu. Nang kelas santai-santai ning bengi ya ora tangi gitu ya. Iki losdal iki ya. Losdal. Jadi artinya bijine enak. Jadi ya maka dari itu berbeda-beda. Jadi tapi intinya kita harus senantiasa ilmu. Ilmu itu harus senantiasa ya. Karena itu kunci. Ya sebuah bangsa itu akan maju karena ilmu. Karena ilmu gitu ya. Jadi maka kembali ke tadi itu sa'adatun fid dunya wal akhirah. Jadi dikatakan bahwa itu akan bahagia terus. Jadi tadi Imam Malik dan Imam Syafi'i beda kondisi tapi sama-sama bahagianya karena mereka tahu ilmunya masing-masing gitu ya. Kalau yang nggak tahu ilmu tentang hakikat kehidupan itu mungkin sesuatu yang nggak ngerkoso saja bagi dia itu mungkin ngerkoso. Banyak orang yang merasa menderita padahal itu belum menderita menurut orang lain ya. Maka kita lebarkan wawasan kita biar tahu kita itu. Nah, ini paragraf terakhir dari bab ini. Wa dunya mazra'atul akhirah, di situ juga ada ya. Jadi nanti tapi ini ya, pemenggalan paragraf di yang Arabnya sama terjemahannya itu agak beda tapi sebenarnya semua ada itu. Wa dunya mazra'atul akhirati fal alimu bi ilmihi yazra'u li nafsi wa sa'adatil abadi bi tahdhibi akhlaqi ala ma yaqtadhihil ilmu wa la'allahu aidan bi ta'limi yazra'u sa'adatil abadi fa innahu yahdhibu akhlaqan nas wa yat'uhum bi ilmihi ila ma yuqarribum ila Allah ta'ala kama qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ud'u ila sabili rabbika ilal akhir. Jadi dan dunia ini kan di dalam hadis dikatakan ladang untuk akhirat. Fal alimu bi ilmihi, orang yang punya ilmu itu dengan ilmunya itu bisa menanam akhirat untuk dirinya sendiri atau orang lain. Jadi bagi kita ilmu nanti kita akan tahu ya, ilmu tentang sholat itu bagi kita itu fardu, itu seperti ilmu cara makan. Cara makan, bahwa biar sehat makanan itu dikunyah berapa kali, kemudian airnya itu berapa takarannya, biar makanan itu masuk dengan sehat. Nah, ilmu cara sholat itu seperti itu. Maka bagi setiap orang cara sholat itu wajib diilmui, karena ini ilmu tentang hal yang pokok. Nah, nanti kita bahas itu. Tapi bukan hanya untuk dirinya sendiri, dengan berilmu itu kita juga dikatakan di sini tahdhibi akhlaqihi, jadi mengadabkan akhlak dia, dan juga dikatakan di sini yahdhibu akhlaqanas, jadi dia juga akan mengadabkan ya, memberadabkan akhlaknya orang. Jadi kalau kita punya ilmu, membenahi diri kita, dan kita juga bisa memberitahu agar membenahi orang lain. Jadi itu manfaat kita menanam. Jadi maka dikatakan barang siapa mengajak kepada kebaikan, dia mendapat ilmu. Barang siapa mengajarkan kebaikan, dia akan mendapat pahala dari dia mengajak. Falahu ajruhu wa ajru man amila bihi, dan dia juga akan mendapat pahala setiap orang yang diajar itu mengamalkan. Jadi itu seperti multi level marketing, tetapi tidak mengurangi pendapatan orang yang diajak. Kalau multi level kan bawaannya itu terambil persentase bonusnya untuk atasnya, kan ada upline dan downline. Upline itu dapat rezeki terus kalau bawaannya ngajak sopo-sopo nanggon multi level MLM itu. Tetapi persentase bawahnya itu menjadi kecil karena diambil
atasnya, semakin bawah semakin kecil dapatnya. Tapi kalau ini pahala dalam Islam enggak, min ghairi ayang kusa min ajri syai'an, tanpa mengurangi pahala yang mengikuti. Jadi kalau kita ngajak kebaikan, kemudian yang kita ajak itu ngajarkan ilmu tentang kebaikan, ini ngajak, itu pahala kita itu akan bukan hanya double itu kan 2, triple itu kalau 3. Jadi itu multiple itu berganda-ganda, bukan hanya double telu enggak, double telu itu namanya triple ya. Tapi kalau kita kan masalah bahasanya seraduso lah, keliru apa-apa gitu. Jadi kayak double 5 ya, enggak double nek 5 itu ya. Double itu 2, triple, kemudian kalau banyak multiple ya. Wah, jadi kita itu akan mendapatkan pahala yang berganda. Setiap dia ngajak dapat, tanpa ngurangi pahala dia kita dapat. Kalau MLM, pendapatan kita yang besar itu ngurangi downline kita semuanya. Itu keadilan Allah itu seperti itu. Maka dari itu, ini kita bisa memperbaiki diri kita dan memperbaiki orang lain. Jadi karena itu, gimana cara memperbaiki orang lain? Nah, caranya berbeda-beda. Ini ayatnya yang dalam surat An-Nahl ayat 125, coba dibaca itu. An-Nahl 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi mengajak orang dalam surat ini ya, kan dikatakan ini ayatnya sudah sangat sering. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3 ini kalau dalam kitab ini bagus sekali uraiannya. Saya juga semakin memahami karena baca kitab ini ya. Jadi dikatakan gini, ngajak orang untuk berbuat baik. Jadi dengan ilmu kita bisa memperbaiki diri kita dan ngajak orang lain. Nah, bahasanya anak muda memberi pencerahan ya, pencerahan pada diri kita, juga pencerahan kepada orang lain. Tapi di sini Imam Al-Ghazali ini menafsirkan ayat mengajak kepada jalan Tuhanmu, memberi pencerahan ya, dengan ilmu itu mengajak kepada jalan Tuhan, jalan Allah Subhanahu wa taala itu bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah nasihat yang baik, wajadilhum, dan ajaklah mereka berdebat, berdialog billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. 3 ini sebenarnya ada gunanya sendiri-sendiri. Jadi setelah kita mendapat ilmu, maka di sini cara mengajak menularkan ilmu itu ada cara hikmah. Hikmah itu ya ini sulit dijelaskan, tapi hikmah itu kan pelajaran-pelajaran tersembunyi. Kalau sebenarnya dari kalimat hakimah itu memutuskan, hakim itu putusan yang memang baik, putusan yang sak jatine putusan. Nah, itu maka hakim orang yang kalau memberi putusan itu sejatine putusan. Seperti kayu, sebenarnya kayu-kayu biasa itu kan namanya bukan kayu. Nah, tapi kan itu memang kayu, maka untuk kayu yang bagus dinamakan kayu jati. Sejatine kayu ya kuwi. Liyane apa kuwi ya, mbuh tukulan apa gitu ya. Kayu jati, sejatine ya. Kira-kira loh ini ya. Sejatine kayu ki ya kuwi, liyane udu kayu. Apa emang guru? Apa? Sing nggo gawe omah kae udu kayu kok. Nah, apa? Udu jati, sejatine kayu kan kayu jati ya. Nah, jadi artinya di sini sejatine putusan itu ya hikmah itu. Putusan yang baik itu namanya hikmah yang sesuai dengan hukmun. Jadi hakimayah kumu ya, hakamayah kumu. Dia memutuskan hukum, maka putusan yang baik namanya hikmah.
Dan orang yang mutuskan dengan baik namanya hakim, ya. Namanya hakim. Jadi orang yang mutuskan dan melahirkan sejatine putusan. Nah, di ayat itu ya. Nah, sejatine putusan itu putusan yang sangat baik namanya hikmah. Mesti ada loh kebaikan dalam setiap putusan Allah itu ada. Yo goleki hikmahe nang endi kan kita begitu ya. Hikmahe nang endi? Lewake dhewe ra sida mangkat piknik iki hikmahe nang endi? Arep mangkat kok ndilalai mobile gembos, ndilalai wis anjur bar kuwi anake nangis wae gitu ya dan sebagainya gitu ya. Itu hikmahe nang endi ya? Itu putusan Allah seperti itu mesti adil sekali. Kok mengajak dengan penuh kebaikan, penuh hikmah, ini jur diterjemahkan karena sulit diterjemahkan itu menjadi wisdom, kawicaksanan ya, wisdom. Jadi orang wah dia wise sekali gitu ya kalau sifat orang, dia sangat bijaksana sekali gitu. Ya bijaksana itu kalau sesuai ketentuan sing sak terpe ketentuan itu namanya bijaksana. Jadi umpamane wah bocah kuwi rung gelem salat ya wis tak reh-reh yes. Ora apa-apa lah gandeng ya urung tuwa bocah kuwi. Itu bukan bijaksana gitu ya. Bijaksana itu ya ada ketentuannya, tidak hanya menurut pikiran kita sendiri. Karena bijaksananya orang yang nggak berilmu itu bisa menyesatkan. Ya bijaksana menurut wong sing rang ilmu kae gitu ya. Bijaksana menurut wong sing rang ilmu. Jadi, tapi sebenarnya itu bukan bijaksana. Maka bijaksanaan itu sangat sulit. Ya, dikatakan, siapa yang harus diajak dengan cara yang penuh kebijaksanaan? Menurut Imam Ghazali, yat'u al-khawaso. Ya, itu orang-orang khawas. Menurut Imam Ghazali itu orang itu kan ada awam, ada khawas. Di atasnya ada khawasil khawas. Insya Allah nanti akan ketemu tingkatan orang. Jadi Imam Ghazali itu merenungkan dan kemudian merumuskan. Jadi angel nggih Pak lenggae buku jelas angel. Imam Syafi'i itu setelah mengembara sekian lama kemudian menyendiri kemudian menulis kitab ini. Awake dhewe jane kon maca tok gitu ya. Itu ya awake dhewe mungkin merasa abot tur ra kober. Kaya wong top wae ra kober gitu ya. Banyak kitab-kitab zaman dulu yang hebat-hebat yang bagi kita belum sempat kewaca. Kok iso urung kewaca ya? Karena kita sendiri nggak tahu kalau ada kitab itu. Ya, atau kan nggak punya ya, maka dari itu ini ngaji bersama saya juga belajar kok ini. Saya ya sebelumnya saya telaah dulu, saya baca dulu gitu ya. Jadi karena kita ya sama-sama belajar gitu ya. Jadi yat'ul khawas, jadi orang-orang itu ada awam, orang umum. Di atas itu ada orang khawas, di atas itu khawasil khawas. Jadi orang yang sangat khusus lagi ya. Bagi orang-orang khawas itu memang mereka bisa memahami sesuatu itu di dalam ya. Jadi kalau orang umum itu kan poso ya syarat rukune. Itu kalau orang umum. Tapi orang khawas itu walaupun itu nggak membatalkan puasa, bagi orang khawas itu bagi dia dianggap membatalkan. Jadi kan ada orang yang nggak mau misalnya saja mengharamkan untuk dirinya, itu artinya bukan secara hukum. Jadi dia mencegah untuk dirinya sesuatu, padahal itu bagi orang lain tidak apa-apa. Jadi seperti misalnya tadi ya, kalau kita itu dalam puasa itu ngondo wong, kemudian berbagai macam, itu kan tidak batal, tapi ganjarannya itu nggak ada. Wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyaknya orang yang puasa dan nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus, tapi nggak batal. Bagi orang umum apa-apa, sik penting ra batal. Orang umum itu mungkin sholat sik penting fardune wajibe banter yang apa-apa ra apa-apa. Sik penting wajibe ra ening sing keri. Kok wis rampung, aku iso banter kok le maca wis apal gitu ya. Wah, maksimum speed ya, kecepatan maksimal. Ya itu orang umum ya. Tapi orang khusus itu ya
nanti kita akan tahu ini perilakunya para imam mazhab ini. Ada yang sholat tuh sak rakaat terkadang 50 ayat gitu ya. Nanti itu akan sampai gitu ya. Itu orang-orang yang khusus itu bagi dia itu seperti itu. Nanti saya juga dapat pelajaran-pelajaran yang menakjubkan. Jadi artinya kok selama ini saya belum memahami atau selama ini kita masih sangat jauh ya. Paling tidak dengan cara kita ngaji dan belajar itu kita tahu betapa terbelakangnya kita. Itu sudah satu pelajaran. Karena kunci orang untuk maju itu apabila dia tahu betapa bodohnya saya. Nah itu sudah titik akan maju. Tapi kalau ya aku paling top tak kira nang kene iki gitu ya. Ya itu nggak akan maju-maju gitu ya. Kalau kita takabur, kita merasa tinggi, maka ilmu nggak akan masuk. Karena ilmu itu seperti air yang akan mengalir ke tempat yang rendah. Ke tempat rendah. Maka kalau kita merasa tinggi, air nggak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Nggak akan dapat. Kita umpamanya belajar, nyepelek ke teman kita, aku harus diajari karo kae ini ya nggak bisa ya kayak cahaya mana-mana. Kita meremehkan, maka itu nggak akan masuk karena takabur itu akan akan menutup ya. Jadi hikmah itu adalah pelajaran dibalik dari yang nyata. Jadi orang-orang yang sudah khawas itu memerintahkannya, menyuruhnya, mengingatkannya itu tidak perlu seperti orang-orang yang umum ya. Cukup. Jadi kan terkadang gini. Saya nyontohkan saja, kalau kita itu punya hutang. Ini orang-orang khawas ibaratnya gitu ya. Kita itu punya hutang dan belum nyaur, ketemu orang yang kita hutangi, dia nggak nembung, mungkin dia lupa juga karena saking oke duitnya gitu ya. Tapi kita itu langsung nyuwun ngapunten nggih, saya belum bisa nyaur. Loh, aku ndene ora nagih kok. Rasa piye-piye. Tapi orang yang khawas itu tahu mak glibet saja dia sudah aku urung nyaur. Utangku urung tak sahur gitu. Tapi bagi orang yang umumnya nanti dicethake. Kula mriki ajeng nagih utang niki-niki, dia baru mudeng. Jadi nek radi ngono kuwi ra mudeng gitu ya. Tapi orang khawas itu cukup maglibet itu sudah seperti itu gitu ya. Jadi begitu ada hujan turun yang sekian lama enggak hujan, itu dia sudah langsung alhamdulillah Allahumma thayyiban nafi'an, ya Allah semoga itu menjadi siraman yang bermanfaat. Alhamdulillah ya. Iki aku kudu nyirami latarku sing omahe ngarepe dalan dan mungkin bletuk gitu ya. Itu alhamdulillah Gusti Allah ngendhengke, matur nuwun sudah. Sing ledo tandur begitu bar tandur jurdo asat gitu ya langsung alhamdulillah Gusti Allah ning jenengan iku. Seperti itu. Jadi orang ngaji dia langsung bersyukur. Tapi ada orang yang seperti anak kecil ya le alhamdulillah dino iki iso madang wareg gitu ya. Jadi itu kayak diajari ya, itu ada yang cukup hikmah. Jadi dia tahu sak kelepatan, sak gelibet saja dia sudah langsung dapat pelajaran. Kalau di dalam dunia keilmuan itu para penemu-penemu hebat di dunia itu ibaratnya dalam agama mereka itu khawas ya. Jadi Sir Isaac Newton penemu hukum gravitasi itu hanya tahu apel jatuh bisa menemukan hukum gravitasi. Maka satuan untuk gaya gravitasi namanya Newton. Ini pelajaran SMP. Namanya Newton. Kalau yang nemukan itu Pak Pairo, Pak Karto, satuan gaya gravitasi mesti berapa Karto gayanya itu atau berapa Pairo. Neng karena yang nemukan Sir Isaac Newton, wong Inggris, jadi satuannya menjadi Newton. Ya. Masalahnya apa? Orang sini guys biasa ketiban gendeng, blandar, kambil. Neng raine sing mikir bahwa kenapa benda itu jatuh ke bawah. Ket biyen yo ngono, mengono. Itu karena orang awam. Tapi orang khawas, apel kok iso nibani aku ya? Kok tibane iki ora miring, apa ora munggah? Neng kok medun? Dipikir-pikir, menjadikan dia penemu hukum gravitasi. Wah, penemu-penemu di dunia itu seperti itu karena khawas. Sak kelepatan saja nanti dia sudah mikir.
Ya berhubung kita itu wong awam ya. Wis ditemokke wong dijelaske nang sekolahan we biyen ra mudeng saiki leli. Iki serang entuk dalan biyen ra mudeng saiki leli. Bapak Ibu tasih kemutan pelajaran kalau minggu kepengker. Nah, wingi ra mudeng saiki leli ya. Piye carane liar bangkitkan ingatan gitu ya. Ya maklum gitu ya. Jadi kita mungkin ya kita itu sebenarnya dibentuk apa yang kita makan, gizi-gizi yang kita makan, lingkungan di mana kita hidup itu akan menjadikan kita semuanya kok awake dhewe yo ngene gizi. Itu karena yang ono kuwi. Mikir sithik awake dhewe pet-petan gitu ya. Karena mungkin memang kalori dan makanan yang kita serap itu ya memang sak ketemune. Ibaratnya panganan rada mambu sithik wis diinget gitu ya. Lemangan engko nek pas panas ya ben ra krasa ambune. Pelajaran ra mudeng-mudeng. Anake seblaki kon ranking 1 ya ora iso ranking 1 ya ora mudeng-mudeng anake. Bapak mbiyen porapote apik apa kok akon-akon aku. Bapakne mbiyen rungane ngrapot le. Bapakne ora iso kalah. Wal mau'izatil hasanah yang kedua itu adalah wal mau'izatil hasanah. Nah, ini orang biasa sing do gelem golek ilmu ya dijelaskan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Neng ada orang yang ngeyelan wajadilhum bilati ya asan, ajaklah mereka bermujadalah. Dalam Al-Quran ada surat mujadalah atau mujadilah. Mujadalah itu adalah berdebat. Wajadilhum, kalau orang yang ngeyel, ajak beradu argumentasi bilati ya asan dengan cara yang baik, bukan debat kusir. Debat kusir ke yo pokoke. Nek muni pokoke ilmunya nanti mandek. Pokoke ngene. Nah, ya tertutup. Kita mau mencari ilmu yang benar gimana kok di stop nganggo pokoke. Nah, kayak jenengan rumah makan dulu di Jalan Kaliurang ada rumah makan yang sekarang sudah nggak ada lagi, namanya isaku iki. Mbok digaweke nek cara jenenge ngono kuwi sakniki gaweke ngeten ora isaku iki, gaweke apa isaku iki ya ibaratnya kan nek awake ibaratne lho aku ya ora ngerti niku tujuane sik ngenai jeneng ben kaya bahasa Jepang mungkin isaku iki nek awake dhewe ro anake ro kancane njur isaku iki Bu ponek sik sehna muni dik ngono ya. Mbok le masak sesuk ganti sing rasane iki kaya sing awake dhewe tuku nang restoran kae. Ora isaku iki. Ora maju-maju anggere isaku. Ayo kita coba ndelok nang YouTube carane piye masak sing murah ning enak. Padha jajan sing murah ning enak tur maregi ya angel to niku. Jadi nek jawab isaku iki ya hidup nggak akan berkembang. Orang-orang yang mengatakan pokoknya ngene, isaku iki ngertiku ya meng iki. Lah nek ngertiku iki mari kita belajar. Life must go ya. Hidup harus berjalan terus dan harus berkembang. Enggak apa-apa. Kita enggak tahu belajar. Lho jenengan weh preso, ayo kita belajar. Karena setiap kita punya kepandaian sendiri-sendiri di bidangnya sendiri-sendiri. Jadi enggak usah takut kita mengatakan bahwa kita itu mboten ngertos nek babagan niku. Jadi itu wajadilhum bilati asan, ajaklah dia itu mujadalah, ajaklah beradu argumentasi dengan cara yang baik, bukan diperkusir ya. Jadi nek niat mari kita mau berdiskusi nggak apa-apa, kita cari di mana, karena dengan berdiskusi yang baik nanti akan ketemu. Tapi ada yang cukup mau'izatul hasanah, ada bahkan yang cukup orang khawas cukup dengan hikmah. Bisa menyelami. Jadi kita dekeke saja misalnya ada cumilan hadis di atas mejanya dia wis maca tur oh jebule ngono ya. Jebule ning pelajaran ngono ya. Dikirim WA nggak usah disuruh apa. Itu dia langsung oh jebule ngoten iki. Nggak usah diajarkan gitu ya. Jadi itu orang itu berbeda-beda dan memang jenis manusia berbeda-beda. Di hadapan Allah itu yang membedakan bukan itunya. Karena ada orang yang cerdas sekali, ada yang kemudian harus bermujadalah, tapi di hadapan Allah itu atqakum yang paling bertakwa.
Tapi Allah itu boleh nganggap orang berbeda, seperti yang ayat kita baca di awal. Membedakan itu jangan kekayaan, jangan tampilannya, tapi ilmunya. Karena Allah yang mengatakan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu ayat di awal kemarin jenengan buka. Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dan tidak? Allah saja begitu. Ya beda antaranya wong duwe ilmu karo ora duwe ilmu. Jadi Allah pun akan mengangkat dulu di awal kita katakan, kita sebutkan ayatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Oleh Allah orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat derajatnya. Jadi ilmu itu memang bisa membedakan. Kita nggak boleh membedakan orang-orang berdasarkan oh ini kulit putih, kulit hitam, ini orang ganteng, orang cantik atau tidak, atau ini orang cerdas atau tidak, atau kaya dan miskin, nggak boleh. Tapi kalau itu ilmu, Allah sendiri yang mengatakan. Apa podo antara wong sing duwe ilmu dengan tidak punya ilmu. Maka dari itu ya kita itu dalam hidup harus senantiasa mencari ya. Nggak ada orang yang ilmunya itu sudah cukup. Bahkan seperti pelajaran yang pernah kita terima, kita itu semakin banyak belajar semakin tidak tahu. Semakin banyak belajar semakin tidak tahu. Dokter yang tahu tentang berbagai penyakit gitu ya, itu malah semakin tahu bahwa dia masih banyak yang tidak kita ketahui. Ahli-ahli antariksa yang bisa menggunakan teleskop yang terhebat di dunia seperti teleskop Hubble di California, yang bisa ngeker dalam jarak jangan hanya jutaan kilometer gitu ya, itu mereka semakin tahu betapa alam raya ini luar biasa dan kita bukan apa-apa. Tapi semakin tidak tahu itu memang kemudian merasa bahwa sesuatu itu sederhana saja. Demikian untuk kali ini, semoga menjadi tadzkirah peringatan bagi kita semuanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah ya. Kita mewasiatkan pada diri kami pribadi dan kita semuanya agar kita senantiasa untuk semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Ada khilaf kami mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.